Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar yang namanya membandingkan dua pecahan. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan, mengenal pecahan, yaitu dengan cara membaca pecahan dan menulis pecahan. Hari ini kita akan belajar yang namanya membandingkan dua pecahan. Nah, membandingkan dua pecahan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa kalian membandingkan dengan cara gambar atau garis bilangan. Nah, gambar ini, menggambar bilangan ini telah kakak terangkan juga video kakak sebelumnya. Nah, bisa kalian lakukan untuk mencari atau membandingkan dua pecahan tersebut. Nah, nanti dalam kalian membandingkan ini, kalian harus tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, itu yang perlu kalian pahamin untuk materi hari ini. Nah, baiklah, kita langsung saja. Yang pertama ini membandingkan dua pecahan dengan gambar. Oke, jadi kita belajar dulu dengan menggunakan gambar untuk membanding pecahan. Nah, hari ini kakak kasih contoh dulu yang pertama, yaitu di sini pecahan 1/4 dan pecahan 3/4. Nah, kalian gambar dulu pecahan 1/4 itu. Ingat, kalau pecahan 1/4 itu berarti gambar itu dibuat 4 kotak. Nah, ini 4 kotak. 1/4 ini kalian buat 4 kotak dulu seperti ini. Nah, jadi buat 4 kotak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian buat 4 kotak, karena dia di atasnya 1, cukup 1 aja kalian absir ini. Nah, itu untuk 1/4. Kemudian 3/4. 3/4 ini kalian gambar kotaknya sama 4 juga ini. Namun angka di atasnya atau pembilangnya 3. Nah, kalau angka di atasnya 3, berarti pembilangnya 3. Itu harus kita absir 3 ini. Dia ada 3 absirannya. Nah, kalau umpamanya pecahan tersebut, pecahannya yang sama ini pecahan 4, pecahan 4. Nah, jadi kalau pecahan 4 ini yang menyatakan yang mana yang besar itu yaitu angka pembilangnya. Jadi semakin besar angka pembilangnya ini, semakin besar angka pembilangnya, maka pecahan tersebut adalah lebih besar daripada pecahan yang angkanya kecil. Nah, itu. Jadi kalau seandainya di sini pecahannya sama, pecahan 4, kita lihat aja pembilangnya yang mana yang besar. Nah, kalau yang ini angkanya besar, berarti ini yang paling besar. Nah, jadi itu kalau kalian melihat berdasarkan angkanya. Namun kalau kalian membandingnya berdasarkan gambar ini, nah di sini kalian sudah lihat. Yang menentukannya adalah jumlah absirannya. Semakin banyak dia absir, semakin besar. Nah, jadi itu untuk kunci seandainya pecahannya sama. Nah, setelah kalian temu yang mana yang besar, nah kalian kasih tanda yang mana tanda yang lebih besar. Ingat, tanda yang dipakai itu adalah ini, tandanya artinya lebih kecil. Nah, ini lebih kecil. Jadi ini tandanya lebih kecil. Kemudian tanda lebih besarnya adalah seperti ini. Ini tanda lebih besar. Nah, kemudian ada juga tanda seperti ini. Ini artinya sama dengan, sama. Jadi pecahan sebelah kiri sama dengan pecahan sebelah kanan. Itu sama. Oke. Berarti ini sudah bisa kalian kasih tanda mana yang lebih besar. Yang besar adalah 3/4.
Nah, jadi kalian kasih tanda bahwa 1/4, jadi pecahan 1/4 ini berarti lebih kecil dari pecahan 3/4. Jadi kalian kasih tanda ini. Nah, ini menyatakan kecil. Jadi 1/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, itu dia. Nah, jadi kakak kasihkan, kadang-kadang sering kalian bingung itu tanda ini mana yang kecil, mana yang besar, kan bingung. Nah, kalau kakak kasih saran, ingat kalau tanda kecil ini bisa kalian umpamakan ini kan lebih kecil. 1/4 lebih kecil dari 3/4. Biar kalian paham kecil ini kalian umpamakan kasih garis bayangan. Nah, ini jadinya huruf K, jadi dia kecil. 1/4 lebih kecil dari 3/4. Untuk tanda kalian menghafal tanda lebih kecil lebih besar ini. Nah, umpamanya ini tanda apa, bingung. Nah, kasih garis bayangan di sini. Nah, ini setelah dibuat garis membentuk huruf B. Nah, itu sama artinya besar. Nah, jadi itu. Jadi kalau kalian menghafal kalau gini, ya kalian kasih umpama garis jadi huruf K dia, berarti dia tanda kecil. Kalau ini huruf besar menyatakan besar. Nah, itu berarti kasih tanda umpama bayangan jadi huruf B, jadi dia menyatakan besar. Jadi itu aja cara kalian menghafal tanda-tanda besar kecil. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia, perhatikan ini lengkapnya. Jadi 1/4 kecil dari 3/4 atau 3/4 besar dari 1/4. Jadi dibolak-balik angka tak masalah. Jadi nanti yang membedakannya tandanya aja dibolak-balik juga. Nah, ini kakak ulang lagi. Tanda ini artinya lebih kecil. Nah, sedangkan tanda ini dibaca lebih besar. Tadi sudah kakak terangkan. Oke, kita masuk sekarang. Nah, sekarang contoh yang kedua lagi, yang selanjutnya. Nah, di sini angkanya 1/2 dan 1/6, mana yang lebih besar? Oke, kita perhatikan. Ini sama-sama pembilangnya 1, sama-sama dia di absirnya 1. Namun yang membedakannya ini pecahan 2, ini pecahan 6. Nah, itu dia. Ingat, pecahan ini juga menentukan bilangan itu kecil atau besar. Itu menentukan. Nah, oke, kita perhatikan. Jadi biar gampang kalian bahwa apakah angka pecahan 2 ini dengan pecahan 6 ini kira-kira walaupun pembilangnya sama-sama di absir 1, mana yang kecil mana yang lebih besar ini nanti akan menentukan juga. Jadi pecahannya menentukan. Nah, biar kalian paham, tidak bingung, nah caranya kalian buat gambar saja. Nah, jadi dengan gambar ini kalian bisa tahu. Oke, pecahan 2 itu sama artinya satu kue bulat ini dipotong 2. Nah, itu pecahan 2. Namun kalau dia 1/2 berarti diabsir 1. Nah, ini dia diabsir 1. Tapi kalau pecahan 6 ini sama artinya kue 1 itu dipecah menjadi 6. Nah, kita buatlah 6. Jadi pecahannya 6. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia gambarnya. Nah, 1/2 sebelah ini gambar ini. Nah, karena di sini absirnya 1 ya 1 saja. Jadi ingat, ini gambar untuk pecahan 6. Nah, jadi agak jelasnya nih, perhatikan. Ini gambar 1/2-nya sudah kita belah kuenya jadi 2 bagian, tapi 1 yang diabsir. 1/6 kita belah kue 1 itu jadi 6. Kemudian karena dia 1/6, 1 diabsir. Nah, pecahannya sudah lihat. Kira-kira yang menentukan dia besar kecil itu adalah hasil ini sama-sama 1. Kalau hanya angka aja kalian pasti bingung. Oh, ini sama-sama 1. Tapi setelah digambar ini sudah nampak. Nah, setelah digambar ternyata sama-sama di absir 1. Ternyata absir yang paling besar inilah yang menyatakan besar.
Coba, jadi 1/2 ini absirnya yang lebih besar daripada 1/6. Nah, makanya 1/2 ini berarti lebih besar daripada 1/6. Kalau dia lebih besar, berarti 1/2 kita kasih tanda ini. Nah, ini besar. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/6 seperti ini. Namun kalau seandainya kalian membolak-balikkan, misalnya 1/6-nya di depan. Nah, 1/6 ini di depan, namun 1/2 di belakang. Nah, tinggal tandanya aja yang berbeda. Berarti 1/6 kecil dari 1/2. Jadi ini dia tandanya. Nah, tuh. Jadi kalau seandainya pecahannya berbeda, nanti kalian harus gambar saja biar kalian tidak bingung, biar kalian tahu mana nanti angka yang absirnya yang lebih besar. Nah, itu merupakan angka pecahan yang lebih besar. Nah, baiklah, agar kalian paham, coba kalian perhatikan dulu contoh. Nah, ini ada contoh, ini kakak beri dulu contoh. Nah, di sini contoh A. A ini pecahannya ada 2, berarti dia 1/2 ini gambar 1/2, absir 1. Nah, satunya diabsir 1/2. Nah, di sini ada 4 kotak yang sudah dibelah, berarti dia pecahan 4. Absirnya 1. Nah, ini dia 1/4, yang ini 1/4. Jadi kalau kita jawab mana yang lebih besar adalah, kita lihat absirnya yang ini lebih besar. Makanya yang A 1/2 besar dari 1/4, ini tandanya. Nah, ini gambarnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang B. Nah, yang B nya perhatikan. Ini kotaknya ada 4. Berarti kalau kotaknya ada 4, ini pecahan 4-nya. Diabsir 1, jadi dia 1/4. Nah, ini gambar untuk 1/4. Ini kotaknya ada 3, jadi pecahan 3, diabsir 1. Nah, ini 1/3. Kira-kira kita lihat mana yang lebih besar. Nah, ternyata yang lebih besar ini absirannya adalah 1/3. Makanya yang 1/4 ini lebih kecil dari 1/3. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang C. Yang C ini sama-sama 1/2, sama-sama 1/2. Ini absirnya pun sama, angkanya sama, berarti dia sama-sama besar. Kita kasih tanda sama dengan. Ingat, kalau dia sama besar, kasih tanda sama dengan. Nah, agar kalian lebih jelas lagi, paham lagi, ini kakak kasih latihan. Oke, perhatikan latihan di sini. Ayo kita isi titik berikut dengan notasi atau tanda lebih besar dan tanda lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kalian perhatikan, kalian jawab dengan beri tanda yang mana yang sesuai dengan 3 tanda ini. 1, 2, 3. Tanda besar, tanda kecil, dan tanda sama dengan. Oke, kita masuk dulu, lanjut. Jadi kita mulai nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah, kita lihat ini adalah pecahan 1/3. Jadi ada 3 yang dibelah kuenya, 1 diabsir 1/3. Nah, ini ada 4 belahan kuenya, 1 diabsir, makanya 1/4. Coba kalian lihat, dari gambar sudah nampak yang merupakan paling besar absirnya adalah 1/3. Jadi kita buat 1/3 lebih besar. Nah, jadi 1/3 besar dari 1/4. Nah, coba kita perhatikan di sini kuenya ini sama juga ini. Ini ada berapa? Kita lihat dulu. Tuh, 2, 3, 4, ada 4. Kita buat di sini 4. Kemudian yang diabsir berapa? 1, berarti dia 1/4. Ini berapa lagi? 1, 2, 3, 4. Ini 4. Jadi pecahan 4. Yang diabsir 1, berarti 1/4. Nah, bilangan ini sama, dia sama besarnya, berarti sama-sama jumlah pecahannya, diabsirnya juga sama-sama 1, sama besar absir. Nah, kita kasih tanda sama dengan, karena dia sama.
Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk nomor 3. Nah, nomor 3 perhatikan. Di sini kita hitung dulu. Kita buat dulu pecahannya berapa. Ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini pecahan 6. Yang diarsir berapa? 1. Berarti dia 1/6. Nah, ini kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 juga pecahannya. Yang diarsirnya ada berapa? 1, 2. Nah, 2/6. Jadi ini 2/6. Kita lihat di sini sudah nampak yang mana yang arsir yang lebih banyak. Ada 2. Ini yang lebih banyak adalah sebelah kanan ini. Ini 2/6. Berarti arsir yang lebih banyak inilah yang lebih besar. Berarti 1/6 berarti lebih kecil daripada 2/6, karena 2/6 ini yang lebih besar. Tinggal kita kasih tanda lebih kecil. Jadi 1/6 kecil dari 2/6. Nih tandanya. Nah. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk nomor 4. Nah, ini nomor 4. Nah, di sini kita buat dulu pecahannya. Di sini ada 2 bagian. Nah, ini berarti pecahan 2. Berapa diarsir? 1. Berarti dia 1/2. Ini ada berapa? 2, 3. Ada 3, berarti di sini 3 pecahannya. Berapa diarsir? Nah, ini berarti 1 diarsir, jadi 1/3. Kita lihat gambarnya mana yang lebih besar. Ternyata yang diarsir yang lebih besar itu adalah 1/2. Jadi 1/2 ini yang lebih besar. Makanya kita kasih tanda 1/2 lebih besar dari 1/3. Ini tanda lebih besarnya. Nah, jadi 1/2 besar dari 1/3. Kemudian nomor 5. Nomor 5 kita isi dulu ini pecahan berapa gambar ini. 1, 2, 3, 4. Ini pecahan 4. Berapa yang diarsir? 1. Berarti pembilangnya 1. Ini 1 yang diarsir. Ini pecahan berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4. Berapa yang diarsir? 1 juga. Jadi 1/4. Nah, pecahan ini sama besarnya, sama pecahannya, berarti dia dikasih tanda sama dengan, jadi 1/4 sama dengan 1/4. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Kita lihat pecahan berapa ini. Berarti dia 1, 2, 3. Pecahan 3. Berapa yang diarsir? 1. Ini pecahan berapa? 1, 2, 3. Berarti pecahan 3. Yang diarsirnya ada berapa? Pembilangnya, berarti yang arsir ini pembilangnya ada 2. Berarti 2/3. Nah, kita lihat mana yang lebih besar. Ingat, yang lebih besar tuh yang diarsirnya lebih banyak. Nah, yang lebih banyaknya adalah ini sebelah kanan. Berarti 1/3 kecil dari 2/3. Jadi kasih tanda begini. Kecil dari 2/3. Oke, kita lanjut lagi nomor 8. Nah, nomor 8 kita tentukan dulu pecahannya dulu. Pecahan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti pecahan 4. Yang diarsir berapa? 1. Berarti dia 1/4. Itu yang sebelah kiri. Kemudian pecahan di sebelah kanan. Lihat gambarnya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Yang diarsirnya berapa? 1. Berarti 1/6. Kalau kita lihat dari gambar ini aja, yang paling besar arsirnya adalah sebelah kiri ini. Jadi yang sebelah kiri ini yang paling besar daripada sebelah kanan. Jadi 1/4 lebih besar dari 1/6. Nah, jadi kita kasih tanda, berarti 1/4 besar dari 1/6. Ini dia tanda besar. Oke, kemudian nomor 9 sama nomor 10. Kita tentukan dulu pecahan sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Pecahan 4. Yang diarsir berapa? 1, 2. Berarti dia 2/4. Sebelah kanan lagi pecahan berapa?
1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4. Yang diarsir berapa? 1, 2. Berarti 2/4. Jadi bilangan ini sama besarnya ini. Nah, yang diarsirnya sama, berarti sama besarnya. Cukup kita kasih tanda sama dengan. Oke, nomor 10. Nomor 10 kita hitung dulu pecahan ini berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pecahan 6. Yang diarsir berapa? 1, 2. Jadi sebelah kiri ini yang diarsir ini adalah pembilangnya 2. Sebelah kanannya kita hitung pecahan berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Arsirnya berapa? Pembilangnya 1, 2, 3, 3. Nah, dari sini saja sudah nampak, berarti pembilangnya lebih besar atau arsirnya lebih besar, berarti ini yang lebih besar. Jadi pecahan sebelah kanan ini lebih besar dari sebelah kiri. Jadi kita tulis berarti 2/6 kecil dari 3/6. Jadi kasih tanda kecil. Nah, demikianlah adik-adik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.